Selanjutnya, misalkan dibutuhkan gambaran selisih pasang saat purnama dan perbani dan selisih surut saat purnama dan perbani. Nah, yang pertama kita harus mendefinisikan. Nah, mendefinisikan itu menggunakan fitur di quick plot define variable. Nah, pertama kita harus tahu waktu untuk pasang purnama sendiri setelah kita lihat adalah 9 Maret jam 00.00. Nah, jadi waktunya kita pilih scroll sampai mendapatkan 9 Maret jam 00.00. Nah, kita define. Pertama kita ganti dulu parameternya menjadi water level karena itu yang ingin kita ketahui. Kita define variable, diberi nama. Ini untuk menggunakan fitur ini, extend-nya ini harus dinonaktifkan dulu. Setelah dinonaktifkan, ini kita bisa define variable. Kita beri nama pasang purnama. Terus klik OK. Lalu di sini kita lihat pasang perbaninya terjadi pada tanggal 15 Maret jam 4. Jadi kita scroll cari 15 Maret jam 4. Terus kita define variable pasang perbani. Nah, begitu juga kita lakukan untuk surut. Surut itu terjadi saat tanggal 9 Maret jam 9. 9 Maret jam 9, terus kita variabelnya surut purnama. Selanjutnya surut perbaninya kita cek tanggalnya 15 Maret jam 10. Kita define variabel surut perbani. Nah, kita sudah mendefine 4 parameter. Untuk mengecek hasilnya, kita bisa klik file ini, select data. Nah, akan ada tulisan user define variable. Kita klik kiri. Nah, nanti akan ada 4, pasang purnama, pasang perbani, surut purnama, surut perbani. Kalau misalnya kita cek hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, gambar yang telah didefinisikan ini bisa kita operasikan. Klik perform computations, klik kiri. Nah, misalkan kita mau tahu selisih antara pasang purnama dan pasang perbani. Nah, jadi kita ini A, ini B, kita klik pasang perbani, terus kita A minus B, jadi selisih antara pasang purnama dan pasang perbani. Kita define, terus klik OK. Begitu juga untuk surut purnama, B-nya adalah surut perbani. Define variable. Oke. Nah, close. Sekarang kita ada 2 variabel baru, yaitu pasang purnama kurang perbani, surut purnama kurang perbani. Kita bisa quick view, hasilnya seperti ini. Surut purnama perbani juga hasilnya seperti ini. Ini kita bisa dipindahkan dulu, terus kita atur, kita klik plot manager. Misalkan di figure 6, figure 6 ini adalah selisih antara pasang purnama dan pasang perbani. Nah, kita ganti judulnya, access properties, judulnya pasang purnama, pasang perbani. Klik di sini sudah ada judulnya, terus kita ekspor. Dia adalah figure 13. Minimize figure 6, terus kita klik OK. Kita beri nama figure 13. Nah, begitu juga untuk figure 7. Nah, figure 7 ini sendiri adalah selisih antara surut purnama dan surut perbani. Nah, kita ganti judulnya surut purnama kurang surut perbani. Kita ekspor lagi. Nah, figure 7 oke. Visual figure 14. Nah, jadi fitur ini bisa digunakan untuk menampilkan selisih antara pasang purnama pasang perbani, bisa juga digunakan untuk menampilkan selisih antara kondisi awal dan kondisi akhir. Kita insert, terus kita insert juga.
Nah, tentunya ini bisa di overlay juga ya dengan peta dasar, cuma belum saya lakukan. Jadi, seperti itu. Ini kita kembalikan ke items. Nah, PR selanjutnya adalah menampilkan pola arus. Pola arus ini bisa kita mau tampilkan arus saat pasang purnama dan arus saat surut purnama. Sebelumnya kan kita cuma kelihatan arusnya itu dalam bentuk vektor. Nah, sekarang kita mau arusnya yang terlihat dalam bentuk spasial dan magnitudenya berapa. Jadi kita balik ke window quick plot, kita balik ke file trim, kita cek depth average velocity. Nah, sebelumnya kan vektor. Ini diganti ke magnitude. Terus syaratnya kita mau lakukan di pasang purnama. Selanjutnya time step-nya dipilih saat pasang purnama, yaitu 9 Maret pukul 00.00. 9 Maret, terus magnitudenya sudah diganti, dicentang extend-nya, terus color limit-nya kita ganti jadi manual. Color limit ini hanya digunakan untuk water level. Automatic, terus quick view. Ini adalah arus pada saat kondisi pasang purnama. Nah, sebenarnya kan area of interest kita di sini. Nah, ini kita bisa ganti legend-nya sekitar 0,5. Manual, maksimumnya 0,5, minimumnya 0. Ya, jadi seperti ini. Terus selanjutnya bisa seperti sebelumnya, klik plot manager, terus di overlay dengan peta Bing Maps, lalu di overlay juga dengan peta vektor depth average velocity. Jadi klik quick plot, vektor, lalu add to plot seperti ini. Nah, ini kita seperti sebelumnya kita centang, pastikan sebelumnya yang tercentang juga. Lalu selanjutnya ini bisa kita ekspor, klik OK. Nah, kita ekspor sebagai figure, misalkan figure 15, figure 13B. Nah, ini untuk kondisi pasang purnama. Untuk surut purnama dia tanggal 15 Maret jam 4.00. Ini bisa kita geser manual. Klik gambarnya lalu kita geser. Kita geser sampai dapat titik 15 Maret 4.00. Nah, kita bisa ekspor visual, kita beri nama figure 14B. Jadi kita bisa import di PowerPoint-nya 13B, figure 14B. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melihat arus selama 1 bulan di satu titik, kita kembali lagi ke file tree. File tree ini adalah file di satu titik, jadi dia bisa mengeluarkan file dalam bentuk time series selama 1 bulan. Lalu kita atur time step-nya seperti sebelumnya, 1 Maret hingga 1 April. Lalu kita pilih lokasinya, sudah betul di titik A atau Teluk Jakarta. Terus ini filtering-nya diganti non. Kita gunakan vektor terlebih dahulu, terus kita quick view. Nah, jadi ini tampilannya. Yang di atas, kalau kita perbesar, yang di atas adalah kecepatan komponen 1 atau arah U. Yang kedua adalah kecepatan komponen 2 atau arah V. Dan ini adalah resultannya. Kita bisa ekspor. Kita beri nama figure 15. Nah, selain tampilan seperti ini, kita bisa lihat time series dalam bentuk magnitude. Nah, ini kita quick view. Nah, ini magnitudenya kita ekspor. Oke. Visual figure 16. Nah, di sini kita bisa import figure 15, figure 16. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Harus pasang purnama, surut purnama.
Ini tampilan 1, ini tampilan 2. Ini vektor, ini magnitude.